Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rama Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengizinkan kami mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Potensi Singkong sebagai Alternatif Beras Menjunjung Diversifikasi Pangan Nasional, Pengaplikasian Singkong sebagai Bahan Pangan Pokok, Kampung Adat Cireundeuk. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fayad Kintara bersama dua rekan teman saya Vina Najwa dan Syahla Aziza. Latar belakang. Singkong adalah sumber bahan pangan pokok ketiga setelah padi dan jagung di Indonesia. Singkong termasuk ke dalam famili Euphorbiaceae. Singkong biasanya dimanfaatkan umbinya sebagai sumber karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Beras sebagai bahan pangan pokok, karbohidrat nomor satu di Indonesia saat ini, dinilai kurang menjamin diversifikasi pangan berkelanjutan di masa depan. Dalam penelitian mengenai pengembangan dan pelestarian budaya rasi, asal-usul budaya rasi atau beras singkong di desa adat Cireundeuk bermula dari masa penjajahan di mana masyarakat harus beralih dari mengkonsumsi beras menjadi mengkonsumsi rasi. Faktor yang membuat desa adat Cireundeuk gigih bertahan untuk mengkonsumsi rasi antara lainnya banyak faktor seperti kepercayaan atau teologi, gaya hidup, keluarga, kesehatan, dan ekonomi. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana potensi kandungan gizi rasi dibandingkan dengan beras biasa. Yang kedua, bagaimana masyarakat kampung adat Cireundeuk mempertahankan tradisi memakan singkong. Yang ketiga, bagaimana cara kampung adat Cireundeuk melestarikan budaya mengkonsumsi rasi ke generasi berikutnya. Dan yang keempat, bagaimana potensi singkong terhadap ketahanan pangan di Indonesia yang berperan sebagai makanan pokok pengganti beras. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini. Yang pertama ada wawancara. Jadi wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan dilakukannya pertemuan yang masing-masing memiliki posisi atau peran sebagai pencari informasi dan juga responden. Lalu yang kedua ada case study and field research. Jadi alasan kenapa kami menggunakan metode penelitian ini karena penelitian ini terfokus pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan, interaksi lingkungan pada unit sosial seperti individu, kelompok, ataupun masyarakat. Lalu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Pemecahan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini tidak berupa angka, melainkan dengan menguraikan, menjelaskan, ataupun menggambarkan. Selanjutnya adalah pembahasan dari isu yang diangkat di artikel ini. Jadi saat ini, beras dinilai kurang menjanjikan untuk keberlanjutan pangan nasional karena ketersediaannya yang semakin lama tidak selaras dengan bertambahnya populasi masyarakat. Ditambah iklim yang seiring berjalannya waktu juga semakin tidak stabil. Jadi mau tidak mau masyarakat harus mulai bergerak demi keberlanjutan pangan nasional, khususnya bahan pokok sumber karbohidrat yang sangat berperan penting sebagai sumber energi bagi tubuh. Sehubungan dengan hal itu, masyarakat Indonesia diharapkan sudah tidak bergantung pada beras padi sebagai bahan pokok. Pengalihan beras padi ke sumber karbohidrat yang lebih menjanjikan merupakan salah satu upaya nyata masyarakat demi keberlanjutan pangan. Singkong adalah tanaman yang sangat potensial di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil singkong terbesar di dunia setelah Nigeria, Thailand, dan juga Brasil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh FMIPA Universitas Negeri Makassar, analisis menunjukkan bahwa rasi atau beras singkong dapat menggantikan beras padi menjadi sumber karbohidrat utama karena dari segi rasa, tekstur, maupun kandungan gizi tidak jauh berbeda dari beras konvensional pada umumnya, bisa dilihat dari tabel yang di samping. Kampung adat Cireundeuk memiliki slogan yaitu "Teu boga sawah asal boga pare, teu boga pare asal bisa nyamuk, teu nyamuk asal dahar, teu dahar asal kuat", yang artinya tidak punya sawah asal punya beras, tidak punya beras asal bisa memasak nasi, tidak beranak nasi asal makan, tidak makan asal kuat. Jadi slogan ini menggambarkan bagaimana semangat masyarakat Cireundeuk untuk tetap bertahan apapun kondisinya walau tidak punya beras di tengah rompakan kolonial Belanda. Mereka berusaha mencari alternatif lain agar hidupnya tetap berlanjut. Di sini kelompok kami melakukan sesi wawancara kepada salah satu tokoh adat yang berada di Kampung Adat Cireundeuk, yaitu Bapak Yadi Suryadi. Awal mula, Kampung Adat Cireundeuk sudah lama menerapkan kebiasaan makan ini. Semenjak tahun 1918, di saat Indonesia dalam masa penjajahan, Kampung Adat ini berusaha memutar otak untuk tetap bisa makan di tengah maraknya monopoli beras yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Singkong menjadi salah satu alternatif sumber karbohidrat yang digunakan sebagai pengganti beras. Tidak hanya singkong,
Umbi-umbian lain seperti talas dan ubi jalar pun pernah dijadikan salah satu upaya pengganti makanan pokok di sana. Tapi singkong dipilih karena yang paling mudah untuk diproduksinya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kendala yang dialami. Menurut Bapak Yadi Suryadi, kendala masyarakat dalam merubah pola makan adalah mindset. Selama ini, orang Indonesia menganut bahwa belum makan kalau belum makan nasi. Pola pikir seperti itulah yang membuat diversifikasi pangan terhambat. Beda dengan kami yang selalu menanamkan pola pikir bahwa makan apapun adalah sebuah sumber kekuatan. Padahal, singkong sendiri punya potensi besar, tapi terhambat karena pola pikir tersebut. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara melestarikan pola makan singkong. Menurut Bapak Yadi Suryadi, cara kami agar pola makan singkong selalu lestari di tengah gempuran modernisasi pangan adalah selalu menanamkan ke generasi muda bahwa pola makan ini bukan sekedar makan. Ada sejarah, makna, filosofi, dan budaya yang harus selalu diabadikan. Kalau bukan generasi muda, siapa lagi yang bisa diandalkan untuk melestarikan budaya tersebut? Kesimpulan untuk presentasi kali ini yaitu diversifikasi pangan adalah hal penting dan krusial untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Tanpa makanan, sistem tubuh tidak akan memiliki cukup energi untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Seiring bertambahnya waktu, kekhawatiran akan keberlanjutan pangan di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Bukan tanpa alasan, beras yang merupakan bahan pokok sumber karbohidrat terpopuler di Indonesia semakin lama keberadaannya kurang bisa diharapkan. Harus ada inovasi, kesadaran, dan adaptasi dari masyarakat untuk perlahan untuk mengurangi konsumsi beras dengan memanfaatkan sumber karbohidrat lain yang jelas sangat banyak di Indonesia. Salah satu yang paling populer adalah singkong. Kampung Adat Cirende adalah wujud keberhasilan masyarakat dalam memaksimalkan potensi bahan pangan yang ada di Indonesia. Ini adalah beberapa dokumentasi saat kami melakukan observasi lapangan di Kampung Adat Cirende. Baik, demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon dimaafkan jika ada salah kata atau salah ucapan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.